Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara halal bihalal. Salawat berserta salam marilah kita sanjung agungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati Bapak Anton, selamat malam Pak. Yang kami hormati pengurus MES Bang Akid, selamat malam. Yang kami hormati para panitia yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada semua teman-teman saya ucapkan terima kasih, terutama yang untuk yang non muslim sudah berpartisipasi untuk meramaikan acara ini. Sebelum acara ini dimulai, saya sampaikan kepada teman-teman untuk tidak melakukan siaran langsung ya. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Agenda akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Zainal, dan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Eko Gunawan. Selanjutnya sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Indro. Kemudian sambutan dari Bapak Agensi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton. Kemudian sedikit ceramah Idul Fitri dan doa yang akan dipimpin oleh Pak Nur Kojin. Selanjutnya musafahah atau bersalaman, dan acara pada malam hari ini akan diakhiri dengan ramah tamah. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Zainal. Kepada Saudara Zainal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allah ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tashkurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, akan tetapi kamu tidak mendengarnya, menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Telah benarlah Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak agensi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton. Kepada Bapak Anton dipersilakan. Selamat malam anak-anak. Sangat gembira malam hari ini ya bisa mengikuti acara Hari Raya Idul Fitri ini. Ya, nah, dalam selama ini kalau Pak Anton ada membuat kesalahan di sini, pada kesempatan ini saya minta maaf dulu, Pak ya. Nah, seperti tahun lalu perayaannya kayaknya kurang memuaskan, padang keadaan di tempat kami pentang udah orang. Jadi untuk selanjutnya untuk perayaan Idul Fitri ini ya bisa diadakan seperti hari ini ya, jadi lebih kelihatan lebih ramai gitu ya. Sebenarnya ya, dalam kehidupan saya orang Kristen ya, tapi terhadap orang Islam saya sangat menghormati. Dalam setiap pagi ya saya itu berdoa untuk anak-anak Indonesia yang dilanda COVID. Saya kan setiap pagi jam 6 udah ke gereja berdoa. Walaupun saya agama Kristen, tapi terhadap di badan saya ini masih ada darah Indonesia. Saya lahir di Indonesia, ya. Jadi walaupun saya sekarang tinggal di Taiwan, tapi saya sangat prihatin kehidupan anak-anak di Indonesia, ataupun berdoa untuk Presiden Jokowi atau kabinetnya. Jadi di gereja kami itu setiap pagi itu bisa berdoa untuk bangsa-bangsa Indonesia. Lagi pula dari gereja kami juga memberikan bantuan kepada di jalanan ya, kami menyumbang uang ya, dan menyuruh teman-teman Indonesia itu bawa mobil beli nasi ramas atau nasi bungkusan untuk para ojek atau apa yang selama COVID ini nggak ada pemasukan. Jadi pada saat ini juga saya sangat gembira dia bisa mengikuti acara ini. Harap malam ini kita bisa gembira semuanya. Oke? Ya, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan sedikit ceramah hari raya yang akan dipimpin oleh Bapak Nurkojin. Kepada Bapak Nurkojin dipersilakan. Maaf ya, minta waktu sebentar boleh? Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan ataupun perkataan dari lisan saya yang tidak berkenan di hati
mungkin menyebabkan ketersinggungan. Saya pribadi mungkin juga teman-teman yang merasa terwakilkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon kerendahan hati daripada teman-teman semua untuk memberi maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi menasta'inu wa ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum li ahlikum nara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitin fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya, koma. Nah, kalau saya mengartikan koma, sebenarnya barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Nah, kalau saya ada komanya, menuntut ilmu, mencari nafkah untuk keluarganya, dan memberikan fakir miskin sedikit hartanya, maka semua itu dihitung jihad fisabilillah sehingga kita semua pulang ke rumah masing-masing. Jadi jihad fisabilillah itu nggak harus perang ataupun ngebom, itu nggak harus, kecuali kalau kita diperangi. Kalau kita nggak diperangi, ngapain kita jihad? Perang-perang itu wong goblok, mana enak ngomongin. Langsung lawan kepada Al-Mukarram para alim ulama wal sinmihwa yang saya hormati, kepada Bapak Anton selaku agensi yang saya hormati dan terima kasih atas kerjanya selama ini, kepada pengurus mes kita Bang Akid, abang jago kita, semoga sehat terus, dan kepada buat teman-teman Pak Made, Bang Hendy dan adiknya, semoga berikan kesehatan semuanya. Dan buat kita semua, pokoknya aku I love you kalian semua lah, I love you full pokoknya. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID, sehat terus, bisa aktivitas. Di sini saya nggak akan ceramah banyak-banyak, bukannya ceramah nih, ini aku tuh kiai tuh apa, cuman dianggap ayo ora enek sing ngomong timbang ora enek. Jadi di sini saya akan sedikit belajar, sambil-sambil belajar. Sesungguhnya setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, ada wis poso, menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan lapar. Nah, di sini kita belajar yang ditahan itu sesuatu yang halal, bukan yang haram. Kalau yang haram sebelum berpuasa kita sudah ditahan untuk memakannya, bahkan untuk maaf Anton, kita kan tidak boleh memakan kayak Pak Made bareng, maaf nggak boleh makan daging anjing, daging babi dan selainnya. Nah, kita itu sebelum puasa dilarang itu, tapi setelah puasa kita dilarang lebih ketat lagi. Yang halal pun tidak boleh dimakan, minum yang halal tidak boleh, bojone sing halal itu loh, mbok wis terteran lek awan yang panggara oleh, panggah nunggu lek wis bar buka. Nah, setelah kita menahan itu semua, tibalah kita di hari yang kita nanti-nanti, yaitu hari raya Idul Fitri, yang berarti kita keluar ataupun keluar dari bulan puasa dan kita menuju hari kemenangan yang ditandai dengan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca sampai nangis baca. Eko nyetel salone pateni kok, kelingan mama karena dia sedih. Semuanya mungkin di sini ya sedih, ternyuh lah, karena mengingat keluarga kita yang di rumah. Nah, setelah kita menjalankan ibadah puasa dan menuju kemenangan, di sini kita saatnya kita menang, bukan berarti kita bebas melaksanakan apapun, karena kita harus mengambil pelajaran dari
waktu kita berpuasa kita sabar. Kalau bisa diterapkan setelah berpuasa, kita harus sabar, menahan diri, bisa menghargai makanan setidaknya. Jangan kalau ambil petang nggak suka buang, jangan kayak gitu. Kita harus mengambil pelajaran dari puasa. Bagaimana kita menghargai makanan. Oh, air minum, air putih saja itu sangat berharga di saat kita puasa. Apalagi di Taiwan itu kalau puasa sangat berat cobaannya. Padahal setan wis dikencang, gitu. Kalau menurut kita di hari puasa setan itu udah diikat. Nah, setelah puasa datang setan diikat. Tapi setannya tadinya merontak-merontak, oh jangan ikat saya, jangan ikat saya. Tapi ketika kita melihat, setannya melihat, wah, wayah poso kok neng pojokan kelepus setan yang guyu, cekikian, asem nih, rata goda wis kelepas, kelepus. Emang kamu lebih dari setan dari saya. Maaf niki lek cah walsin ora, tak kono ae lho. Waduh kono, walsin santri kabeh. Jos kene pokoke, walsin lih wasalam. Nah, setelah itu kita belajar dari sholat Idul Fitri, yang mana waktu dulu Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, datanglah malaikat Jibril dan berkata, ya Rasulullah, saya akan berdoa, tolong aminkan. Silahkan ya Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, jangan pernah terima puasa orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Jadi adewe iki lek merantau neng kene, kita sudah merantau di negara orang. Ojo mentang-mentang sudah bisa cari uang, sudah bisa mendapat penghasilan lebih banyak dan merasa sudah pintar dari orang tua, kita menyuruh orang tua seperti babu kita. Jangan seperti itu. Hormatilah orang tua, muliakanlah orang tua. Maka ketika kita sudah mengabdi kepada orang tua dan kepada perintah-perintah Allah, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, ya Allah ya Robbi, malaikat Jibril berdoa, jangan pernah terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya seorang istri itu puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena dia selalu membangkang. Jadi wong lanangi berat pokoknya. Lah piye tanggung jawab dunia lan akhirat, wong wedok sih penak. Neraka katut, surga ya manut, pokoknya melok. Jadi adewe sebagai wong lanang kuwi harus tanggung jawab, didik bojone adewe dadi sing bener. Adewe megawe pontang-panting, golek duit nggih bojo, tapi lek awake dhewe gak iso tanggung jawab kalian bojone adewe engko sing dihisab, sing dituntut. Jadi wong lanang iki di sini kita bisa melihat bahwasanya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari wanita, karena laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin para setiap wanita. Dadi lek mimpin iki wong lanang kaya ya oleh lah rabi loro telu lek kuat, tapi lek iso ya aja. Lek kirane gak adil aja. Nah, aja ora iso ngene sitok wangel kok. Golek lho ora oleh aku. Nah, wangel pasarane iki. Nah, setelah itu seperti yang firman Allah dalam Quran yang saya ucapkan tadi, yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum li ahlikum naro, jagalah hei orang-orang yang beriman. Lihat diceluk. Nah, Gusti Allah itu di Qur'annya sering menyapa kita. Hai, jawabannya piye? Kudu jawab yo hai, jajal yo dibaleni. Hai. Nah, kita di Quran sering disapa, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum li ahlikum naro, hei para manusia sing beriman, hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa neraka. Nah, jadi adewe kene kewajiban kita, kewajiban sebagai laki-laki itu mendidik dan menjaga anak-anak kita dan istri kita agar terlindung dari siksa neraka. Nah, didiklah anak kita dengan baik, dengan agama, dengan pengertian yang baik. Karena apa? Karena tanggung jawab kita. Anak ki lek sik cilik dan diwarai agama, diwarai baca Quran, alif batas aa, alif kasroh i, alif doahu. Nah, sirotol ladi. Ketika anak kecil kita didik itu bisa pinter, diwarai sirotol ladi nan tak apal. Tapi lek mau wis tuwek kon maca sirotol ladi, nah iso sirotol ladi
2 hari lagi kon bocor, ayo mbah diwaca sirotol lagi, si tolol lagi. Nah kuwi lewis tuwe angel, seperti belajar menulis di atas air. Nah yang ketiga, jangan pernah terima, malaikat Jibril berdoa, jangan pernah terima puasa orang yang bermusuh-musuhan kepada sesama. Jangan pernah terima puasa orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, di kesempatan hari raya yang Idul Fitri ini, khususnya di halal bihalal ini, mari kita buka hati kita untuk saling memaafkan kepada sesama, khususnya kepada teman-teman yang di Walsin ini. Jadi ojo kok musuh-musuhan, podone kerjone neng kene, nggak usah merasa kita yang paling hebat, nggak usah merasa kita yang paling kaya. Di sini kita derajatnya sama. Ingat bahwasanya kita di sini satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, baik suku Lombok, suku Bali, etnis Cina, etnis Jawa, Sunda, sama saja. Kita nggak perlu lihat jauh-jauh seperti apa Pancasilais, seperti apa Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat saja di Walsin, itu sudah menjadi contoh. Dan jangan pernah merasa dikotak-kotakan, wah ini grup ini. Jangan, itu karena hobi kita masing-masing. Kita bisa berbaur tiap hari karena kita sering ngobrol. Gak masalah, harus ngobrol. Sopo ngerti, kok balik kayak Pak Gimon jadi pengusaha lele, ya toh. Engko sing Lampung pengen nganu kan penak kalau hubungan kita baik. Pak Gimon, aku lagi buka warung makan pecel lele, aku butuh lele nih, kirim Lampung. Nah, kayak neng Lombok, aku butuh Lombok, nah, butuh cabe, kirim. Nah, seperti itu, seperti dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya agama itu sangat tinggi. Baik agama apapun itu memiliki ajaran yang baik. Baik di agama Pak Anton Kristen itu nggih diajarkan sesuatu yang baik, ya kan Pak? Nggak mungkin diajarkan untuk saling memusuhi. Seperti agamanya Pak Made, maaf, tetap mengajarkan yang baik. Cuman cara kita yang beda, gitu loh. Karena agama Islam itu nggak perlu dipelajari, nggak perlu diajari. Oh, orang Islam harus toleransi, nggak perlu. Di Al-Quran sudah dituliskan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, wes gak usah ngurusi. Nah, karena di situ kita bisa melihat agama itu sangat tinggi. Kalau diibaratkan pohon itu seperti pohon kelapa. Pohonnya dhuwur menjulang tinggi, dari akar sampai atas itu bisa dimanfaatkan. Kita memeluk agama itu seperti kita memanjat pohon kelapa. Ini ibarat kula loh, ora kok ini ibaratku. Jadi kalau kita memanjat pohon kelapa seperti apa? Pasti kita memeluk pohonnya kan? Nggak mungkin manjat pakai tangan toh. Nah, pasti memeluk pohonnya sambil naik-naik. Nah, di saat kita memanjat pohon kelapa itu pasti ada sakitnya. Dodone, dadanya kadang sakit terkena pohonnya. Nah, seperti itu kita mendapat ujian-ujian. Nah, ketika kita memanjat sampai tinggi, kita sudah mempelajari agama dari bawah sampai atas. Setelah di atas kita akan mencari apa? Yang kita inginkan apa? Kalau kita ini suka main-main, pasti goleki bluluke dikai karet, hubung-hubungnya dunyerne. Nah, kalau kita hanya mencari bluluknya. Kalau kita mencari degan ataupun kelapanya, pasti kita akan mengambil kelapanya dan degannya. Nah, kita belajar dari kelapa. Buah kelapa itu sangat-sangatlah menggambarkan setiap agama. Yang pertama, kita bisa belajar dari serabutnya, yaitu serabut kelapa bisa digunakan untuk sapu, sepet, sikat, dan skeset lain sebagainya. Sepertilah agama yang luarnya itu kita harus saling membantu, saling melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan yang kedua yaitu batoe, tempurungnya. Di dalam seperti mau serabut itu pasti ada tempurungnya, itu keras. Nah, bukan berarti agama Islam itu keras, agama yang lain keras. Kita wajib menutupi diri kita dari goda-godaan yang lain. Kita harus melindungi keluarga kita. Tempurung itu seperti itu, gunanya untuk melindungi keluarga kita. Setelah itu kita ke dalam lagi, di sana masih ada kelapanya ataupun degannya. Itu bisa dimakan, bisa dimanfaatkan santannya dan lain sebagainya. Nah, kelapa itu dalamnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita sebagai orang Islam atau agama lain, kita harus bisa memanfaatkan situasi.
Oh, di sini butuh ini, kita harus tahu. Oh, di sini lagi musim ini, kita harus tahu, harus mengerti. Nah, yang selanjutnya yaitu air kelapanya. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa manisnya agama kalau kita tidak mau meminum air kelapa tersebut. Jadi kita harus belajar dari agama itu, kita minum airnya agar jiwa kita tenang. Setelah kita meminum apa ajaran agama, kita bisa tenang. Jiwa kita yang kering, jiwa kita yang haus bisa menghilangkan dahaga. Nah, setelah itu apakah agama itu sudah cukup seperti itu? Enggak. Ujungnya kelapa kuwi pasti enek janur. Nah, itu Pak Mado mesti ngerti. Ngopo kok wong Bali setiap acara mesti gawe janur? Ya Pak, wong Bali mesti nggak meninggalkan janur. Kenapa kok nggak meninggalkan janur? Nah, ngerti pra? Ya teman-teman tahu nggak kenapa kok orang Bali ataupun kelapa itu paling ujungnya janur? Ngerti mboten? Nah, lek mboten ya diklik subscribe dhisik, apa di-share. Mboten tak bagi. Dadi ngeten. Sing diartekne ning atase kelompok kuwi janur, kuwi teko tembung bahasa Arab sing teko tembung Al-Qur'an, yaitu janur, ja'anur, ja'a wis teko apa nur. Nah, itu Nur Kojen tuh Pak Nur Kolis lho. Ja'anur teko apa nur ki cahaya. Jadi cahaya yang sudah menyirami hati kita, yaitu dari Tuhan kita. Ja'anur itu cahaya yang dari Allah dipantulkan oleh Rasulullah dan diterima oleh kita. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau sudah belajar semua, belajarnya dari Rasulullah karena sudah ada suri tauladan yang baik. Liman kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggih. Pokoknya sebagai umat Islam kita harus saling memaafkan di halal bihalal ini. Moga kita semua terbuka pintu hati kita untuk saling memaafkan agar ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian ceramah dari saya. Cukup sekian dari saya, langsung mohon doa mudah-mudahan kita selalu sehat, dijauhkan dari corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu bapak kami, bagaimana mereka telah mendidik kami dari kecil sehingga dewasa, karena kita lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada bapak kami yang memberikan semua uangnya dan untuk mendidik kita semua di sekolah. Amin. Kadang dia masuk keluar desa dan dibina banyak. Amin. Kita ya Allah. Amin. Berikannya karena kita merasa yang lebih baik. Amin. Lindungilah negara kami. Amin. Yang terputus jauhkanlah kami semua dari virus-virus corona ini ya Allah. Berikanlah kesehatan, lindungilah keluarga kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah tadi Muhyiddin Hasanah. Terima kasih atas ilmunya. Acara selanjutnya yaitu musafahah atau berjabat tangan yang diawali dengan Mas Kojen.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Walsin Lima mengucapkan Minal